Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa di sekolah kita sering banget diceritain tentang Yunani dan Romawi, tentang Sparta, Athena, Julius Caesar dan kawan-kawannya. Tapi hampir nggak pernah ada yang ngebahas tentang Persia. Padahal Persia itu dulunya salah satu kekaisaran yang paling gede, paling kuat, dan paling maju di dunia. Kekaisaran yang wilayahnya sampai nyentuh 3 benua, dari Asia, Afrika, dan Eropa. Dan lucunya banyak orang yang baru tahu soal Persia gara-gara nonton film 300 yang menggambarkan Raja Xerxes kayak makhluk aneh, botak, tinggi gede dan suka bling-bling. Tapi apa benar kayak gitu? Atau itu cuma propaganda sejarah barat yang pengen menjatuhkan lawan mereka? Karena faktanya, Persia punya raja yang dikenal dunia sebagai penakluk yang manusiawi. Mereka punya kota-kota megah yang bahkan bikin Eropa terpukau. Jadi di video ini kita bakal bahas semuanya, dari siapa itu Cyrus yang Agung, sampai kenapa Persepolis dibakar habis-habisan. Dan yang paling penting, kenapa sejarah Persia kayak sengaja disingkirin dari buku sejarah dunia. Sebelum Persia jadi kekaisaran superpower dunia, mereka dulunya hanyalah sebuah suku kecil yang tinggal di wilayah pegunungan Iran Selatan. Namanya bangsa Parsa, yang nantinya dunia kenal sebagai Persia. Mereka termasuk bagian dari bangsa Indo-Iran, satu rumpun sama bangsa Arya yang juga menyebar ke India dan wilayah Asia Tengah. Nah, awalnya mereka hidup di bawah bayang-bayang kerajaan Media, salah satu kekuatan besar di wilayah Iran kuno. Tapi disinilah muncul tokoh kunci, yaitu Cyrus II, atau lebih dikenal sebagai Cyrus yang Agung. Bukan cuma kuat dalam perang, Cyrus juga punya strategi yang cerdas dan hati yang besar. Gimana enggak, dia berhasil menaklukkan kerajaan Media. Tapi bukannya membantai musuh, dia justru menghormati budaya dan rakyatnya. Setelah itu dia lanjut menaklukkan Lydia, yaitu wilayah Turki sekarang, dan bahkan merebut Babilonia yang saat itu jadi pusat dunia. Tapi bagian paling kerennya adalah ketika Cyrus masuk ke Babilonia, dia malah membebaskan bangsa Yahudi yang diperbudak di sana dan ngizinin mereka pulang ke tanah kelahirannya. Nah, tindakan itu bikin nama Cyrus dikenang bukan cuma oleh rakyat Persia, tapi juga oleh bangsa-bangsa lain. Dan yang lebih menarik lagi, peninggalan Cyrus ini dikenal sebagai salah satu deklarasi HAM pertama di dunia, yang sekarang disebut sebagai Cyrus Cylinder. Kebayangkan, pemimpin dari ribuan tahun lalu yang justru ngajarin tentang toleransi, kebebasan beragama, dan kemanusiaan. Lalu setelah Cyrus wafat, tongkat kekuasaan Persia diteruskan oleh anaknya, dan kemudian sampai ke salah satu tokoh penting dalam sejarah Persia, yaitu Darius I, atau yang dikenal sebagai Darius yang Agung. Nah, kalau Cyrus itu dikenal sebagai penakluk berhati mulia, Darius ini dikenal sebagai penyusun kekaisaran. Ya, bayangin waktu itu Persia udah punya wilayah yang membentang dari Yunani di barat sampai India di timur. Gede banget kan? Tapi Darius ini berhasil bikin semuanya jalan tertib. Kira-kira gimana caranya? Nah, dia membagi wilayah kekaisaran jadi semacam provinsi yang disebut sebagai satrapi. Nah, masing-masing satrapi dipimpin oleh gubernur, tapi tetap harus lapor ke pusat. Dan buat jaga-jaga biar para pejabat gak curang, Darius juga membentuk semacam intel kekaisaran yang dikenal dengan istilah mata dan telinga raja. Terus biar komunikasi lancar antar wilayah yang jauhnya ribuan kilometer, Darius membangun Royal Road, yaitu jalan super panjang dari Susa sampai Sardis. Bahkan karena sistem posnya rapi, pesan dari ujung ke ujung kekaisaran bisa sampai dalam beberapa hari aja. Dan jangan lupain ibu kota megah mereka, yaitu Persepolis. Kota ini benar-benar jadi simbol kemegahan Persia, di mana pilar-pilarnya tinggi,
Dinding-dindingnya dipenuhi relief yang menggambarkan bangsa-bangsa dari seluruh dunia yang datang dan memberi upeti ke Raja Persia. Hal itu menunjukkan satu hal penting, bahwa Persia bukan cuma penguasa, tapi pemersatu berbagai bangsa. Mereka nggak maksa semua orang jadi Persia, justru mereka ngizinin budaya lokal berkembang, asal tetap setia pada kekaisaran. Nah, di masa Darius juga sistem mata uang resmi mulai dipakai, namanya Darik. Dan ini memperlancar perdagangan dari Mesir sampai India. Jadi, kebayang ya, di masa ini Persia bukan cuma besar secara wilayah, tapi juga canggih secara administrasi. Dan bisa dibilang mereka menciptakan blueprint kekaisaran modern, bahkan jauh sebelum Romawi populer. Kalau kalian pernah nonton film 300, ini dia sumber ceritanya. Tapi hati-hati, karena sebagian besar yang kita tahu tentang perang ini datang dari sejarawan Yunani. Jadi bisa aja banyak bumbu propaganda di dalamnya. Perang ini dimulai ketika beberapa kota di Asia kecil yang dikuasai Persia, kayak Ionia, gak terima dipimpin dari jauh. Mereka memberontak dan dibantu oleh Athena. Di sini Darius langsung marah dong. Buat dia ini kayak tikus kecil yang ganggu macan tidur. Maka dimulailah invasi pertama ke Yunani. Nah, tahun 490 sebelum Masehi, pasukan Persia mendarat di wilayah Marathon. Tapi mereka dikalahin oleh pasukan kecil Athena. Ya, inilah asal-usul lomba lari maraton yang kita kenal sekarang. Tapi jangan salah, Persia nggak langsung kalah. Mereka masih jauh lebih besar dan dendam itu belum selesai. 10 tahun kemudian, anaknya Darius yaitu Xerxes I datang dengan amarah yang membara. Dia nyiapin armada dan pasukan dalam jumlah yang gila-gilaan. Diperkirakan mencapai ratusan ribu prajurit. Bahkan saking banyaknya, saat menyeberangi lautan, mereka bangun jembatan apung dari kapal-kapal. Nah, masuklah ke pertempuran Thermopylae, di mana 300 prajurit Sparta dipimpin oleh Leonidas, bertahan mati-matian melawan lautan tentara Persia. Tapi film gak ngasih tahu kita bahwa pasukan Persia tetap menang dan terus melaju sampai ke Athena. Kota itu bahkan sempat dibakar. Tapi akhirnya kekuatan Persia mulai terpukul di laut dalam pertempuran Salamis. Armada Persia kalah telak karena medan laut sempit dan lebih menguntungkan Yunani. Dari sinilah ekspansi Persia ke Eropa mulai tertahan. Tapi pertanyaannya sekarang, apa Persia benar-benar jahat kayak yang digambarkan di film-film barat? Atau ini cuma kisah pemenang yang menulis sejarah dari sudut pandangnya sendiri? Karena dari catatan sejarah non-Yunani, Persia justru dikenal sebagai bangsa yang beradab, toleran dan penuh perhitungan. Jadi, siapa sebenarnya yang barbar dalam cerita ini? Setelah perang melawan Yunani, kekuasaan Persia masih luas dan kuat. Tapi ya kayak banyak kekaisaran besar lainnya, musuh terbesar bukan dari luar, tapi dari dalam. Raja-raja setelah Xerxes mulai kehilangan karisma dan ketegasan. Intrik politik, perebutan tahta, dan korupsi di dalam istana mulai menggerogoti fondasi kekaisaran. Dan di saat Persia mulai melemah, datanglah sosok muda dari Makedonia yang ambisius, brilian, dan haus penaklukan, yaitu Alexander the Great. Alexander udah lama diceritain soal kekayaan dan kemegahan Persia. Buat dia, mengalahkan Persia bukan cuma soal ekspansi, tapi juga misi pribadi buat kalahin musuh ayahnya dan membuktikan dirinya sebagai raja dunia. Dan pertempuran demi pertempuran pun terjadi. Salah satu yang paling terkenal adalah pertempuran Gaugamela. Disinilah Alexander dengan taktik militernya yang jenius berhasil mengalahkan pasukan Darius III, yaitu raja terakhir Kekaisaran Achaemenid. Tapi yang bikin miris adalah Darius III bukan tewas di tangan Alexander, tapi dibunuh oleh bawahannya sendiri saat kabur. Waktu Alexander nemuin jasad Darius, dia justru memberikan penghormatan secara kerajaan. Tapi jangan terpesona dulu, karena setelah menguasai Persia, Alexander membakar Persepolis, yaitu kota suci dan simbol kejayaan Persia. Banyak orang kira setelah Kekaisaran Achaemenid jatuh, Persia ikut lenyap dari peta sejarah. Padahal nyatanya Persia nggak pernah benar-benar mati. Setelah era Alexander selesai dan wilayahnya mulai terpecah, muncullah kekuatan baru di timur,
yaitu Kekaisaran Parthia. Mereka nggak secanggih Achaemenid dalam hal administrasi, tapi soal militer dan politik mereka jago banget ya strategi. Parthia dikenal karena taktik gerilya berkuda yang bikin pusing pasukan Romawi. Bahkan mereka pernah ngalahin pasukan Romawi dalam pertempuran Karahae dan bikin Romawi trauma cukup lama. Tapi walaupun Parthia kuat, mereka cenderung longgar dalam pemerintahan dan itu jadi titik lemahnya. Sampai akhirnya muncul lagi satu kekaisaran Persia yang benar-benar bangkit dari akar budaya kuno mereka, yaitu Sasanid. Dan saking kuat dan stabilnya Persia Sasanid bertahan sampai sekitar 651 Masehi. Sampai akhirnya datang kekuatan baru dari padang pasir, yaitu bangsa Arab Muslim. Dan dari sinilah sejarah Persia masuk ke babak baru, bukan berarti mereka hilang. Justru budaya Persia ikut membentuk peradaban Islam awal, dari bahasa, sastra, sampai sistem pemerintahan. Jadi meskipun kekaisaran berubah, Persia tetap hidup, berganti wajah, tapi tidak pernah benar-benar tenggelam. Jadi, setelah kita bahas semuanya, dari kejayaan Persia yang melegenda, sampai warisannya yang membekas di dunia modern, ada beberapa pertanyaan penting yang nggak bisa diabaikan, yaitu kenapa kerajaan Persia yang begitu berpengaruh justru jarang dibahas dalam buku sejarah versi Barat. Kenapa kita lebih sering dengar soal Romawi dan Yunani, padahal Persia lah yang lebih dulu membangun sistem hukum, kota modern, dan toleransi budaya. Apa ini sekedar bias sejarah Barat? Dan menariknya, sejarah Persia seringkali cuma muncul dalam bentuk penjahat, kayak di film 300 tadi. Seolah-olah mereka cuma bangsa barbar dengan ambisi yang haus kekuasaan. Padahal justru sebaliknya, Persia adalah kekaisaran yang menjunjung tinggi kemanusiaan, diplomasi, dan keteraturan, jauh sebelum konsep-konsep itu dipopulerkan oleh dunia barat. Well, jika sejarah ditulis oleh pemenang, berapa banyak kebenaran yang udah dikubur bersama mereka yang kalah?